Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan sharing satu hal yang sangat penting, ya. Ini sangat penting dalam perjalanan trading kita. Karena apa? Karena kita akan setiap saat berhadapan dengan loss ataupun kerugian, dan memang tidak masalah karena memang semua orang seperti itu, ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bangkit lagi setelah gagal ataupun setelah loss, atau yang sering disebut dengan istilah recovery, ya. Oke, ini kerugian 430. Sekarang bagaimana caranya untuk bisa recovery ini, kan seperti itu, ya. Jadi istilahnya recovery itu sama artinya kurang lebih seperti balas dendam, ya, tapi balas dendam yang positif, ya. Oke, langsung saja. Yang jelas, yang pertama, ketika kita ingin melakukan recovery, jangan sampai malah semakin jeblok, ya, semakin hancur, ya, karena itu memang sering terjadi, ya. Jadi karena sering terjadi itulah makanya topik ini begitu penting untuk kita bahas. Oke, yang pertama, di samping kita sudah menemukan setup, apa yang harus kita ambil. Ini tadi lossnya sekitar setengah hari, dan saya memutuskan tidak trading sampai hingga sore hari, karena untuk posisi berikutnya kalau sampai gagal lagi ini akan makin banyak kerugiannya, ya. Jadi menemukan ataupun menunggu momen yang betul-betul pas dengan satu tujuan, ya. Tujuannya satu, bagaimana kita memprediksi secepat mungkin kita bisa memasang SL di entry point ataupun break even, ya. Itu kunci pertama jika kita ingin recovery. Oke, bagaimana caranya dan setup seperti apa yang bisa memungkinkan kita untuk secepat mungkin bisa memasang SL di entry point. Karena kalau sudah SL-nya di entry point, itu sudah tidak ada risiko lagi, artinya ini tidak akan bertambah kerugiannya, ya. Itu dulu, tidak akan bertambah. Jadi tujuan kita recovery sudah bisa tanpa risiko, ya. Itu poin pentingnya. Oke, ini di samping kita melihat rejection di top MA50 weekly, ini opsional saja, ya, tidak selalu harus seperti ini, ya. Ini kebetulan saat ini yang ada kondisinya. Jadi ini terreject di MA50, otomatis di daily juga terjadi shadow, ya. Dan kita melihat peluang di time frame H4, ya. Di H4 ini momentum, ya, dan ini MA nya keluar, bisa juga dikatakan ekstrim jika ini candle bullish nanti, ya. Jadi ekstrim, kita anggap saja ini momentum, ya. Setelah momentum maka dia akan naik ke sini untuk re-entry, ya. Sekarang pertanyaannya, apakah momen ini sudah pas untuk dia naik ke sini? Karena tadi awalnya yang loss yang ini itu juga memprediksi seperti itu, ya, tapi ternyata dia momentum terus. Nah, jadi untuk yang kedua kalinya ataupun ini yang ketiga kalinya tidak boleh gagal lagi, kan seperti itu. Jadi harus betul-betul kita perhatikan apakah betul-betul ini akan naik ke sini. Oke. Jadi syarat yang dibutuhkan untuk ini naik ke MA high adalah, ini kan time frame H4. H1-nya harus MHB, itu syarat pertama, ya. MHB, H1 harus MHB dan MHB-nya harus valid. Oke. H1 ini MHB, ini sudah ada ekstrim, ya. Ditandai MHB-nya ditandai dengan
ada 2 kali ekstrim di M15 atau yang disebut dengan double ekstrim. Ini tadi sebelumnya yang pertama juga di sini waktu kuat-kuatnya turun terreject, dia jadi ekstrim. Jadi ada 2 ekstrim, artinya double ekstrim, dan ini double ekstrim yang kedua kalinya. Double ekstrim yang pertama tadi sudah ada juga di sini pagi dan gagal ya. Jadi di low BWM 15 ini sudah ada 4 kali ekstrim ya. Oke, ini belum poin yang penting ya. Ini artinya ini sebagai acuan kita untuk entry. Tapi bagaimana caranya untuk bisa kita memperkirakan bahwasanya kita bisa secepat mungkin menggeser SL ke entry point? Itu kita harus libatkan time frame terkecil, yaitu M1 ya. Saya menunggu M1 ini tadi. M1 di sini ya. Menunggu setup lengkap M1. Karena tadi M15 nya sudah meyakinkan bahwasanya H1 MHP. Jadi kita perlu stop loss yang ketat ya. Jadi kita harus libatkan betul-betul M1 ini. Karena ini time frame terkecil. Kita tunggu setup lengkap di sini. Dan ini sudah, ini ekstrimnya, ini katakan MHP, CSAK, dan ini sampai sudah menembus M50 dan entry-nya di sini. Jadi sebenarnya SL dari posisi ini di sini saja sudah cukup ya. Di sini karena gagalnya double extreme tadi, jika ini momentum di M1 ini itu sudah pasti gagal yang M15 tadi. Jadi jika di sini berarti SL-nya hanya sekitar 40 pip ya. Sedangkan kita menargetkan MA high H4 itu ada 500 pip ya. Jadi 40 pip sebenarnya SL rasionalnya. Tapi kenapa tadi saya buat SL-nya langsung ke shadow terbawah ini untuk pertama kali entry? Karena saya khawatir noise ya. Itu hanya SL apa saja, apa namanya, SL jaga-jaga, buat jaga-jaga ya. Karena tidak mungkin juga tidak pasang SL. Tapi kita sedang memantau apa ya, pergerakan di time frame kecil untuk segera mungkin memindahkan SL-nya. Jadi seperti itu ya. Setelah dia M15 ini, mana M15 ini, kondisi yang harus kita perhatikan jika kita ingin memindahkan SL ke entry point. Jadi jangan juga kita gegabah secepat mungkin memindahkan SL dan akhirnya terkena juga, itu namanya sia-sia ya. Kita harus tunggu ini M15 ini, karena ini sudah ada ekstrimnya. Kita tunggu setup lengkapnya dan tunggu re-entry dulu. Nah, ini CSAK-nya, atau ini juga hampir CSAK tadi karena ada momentum tadi di M5 di sini. Kemudian dia re-entry di sini. Ini re-entry CSAK. Jika ini berhasil re-entry-nya, artinya tidak langsung turun lagi ke bawah dan dia langsung naik, disitulah saatnya kita sudah bisa pasang SL. Ya, sebenarnya SL-nya di sini pun bisa sudah plus, jadi tidak entry point lagi di sini karena sudah terbukti berhasil re-entry CSAK-nya. Artinya jika balik lagi harga ke sini sudah gagal lagi kan, seperti itu ya. Ini momentum dan sudah SL plus, nanti kita akan ini sudah SL di entry point tanpa risiko, recovery tanpa risiko, dan bisa ditinggal tidur ya. Nanti bisa kita geser SL-nya pelan-pelan naik ke 10 pip, 20 pip ya. Saat ini sudah running hampir 200 pip ya, 200 pip. Kira-kira seperti itu teknik recovery. Jadi poin penting dari recovery itu adalah ini, kalau menurut saya ya, setiap orang berbeda-beda. Setelah kita melihat
peluang ataupun setup yang terkonfirmasi di time frame menengah dan time frame besarnya, libatkan time frame terkecil yaitu M1 untuk mengambil stop loss yang ketat, dan supaya kita bisa segera mungkin memindahkan SL kita ke SL entry point ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nanti kita lihat posisi ini apakah mampu mengcover loss yang 430 ya. Oke, itu saja sementara. Nanti kita lihat kelanjutannya apakah ini berhasil dapat 500 pip atau tidak. Jika berhasil 500 pip maka profitnya 500 dan lossnya tercover plus dapat 70 ya. Oke, semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat. Saya ulang lagi, untuk recovery yang pertama harus setelah kita loss berhenti dulu ya, berhenti dulu, jangan langsung buru-buru pasang posisi, berhenti dulu, bila perlu tutup dulu MT4 nya, tenangkan pikiran, baru kita buka lagi dengan hati yang dingin supaya kita bisa melihat peluang dengan jernih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, libatkan time frame terkecil yaitu M1 ya. Demikian, nanti kita lanjutkan kita update-nya ya. Oke, ini yang loss 100 yang 400-an ya, ini sudah hampir tercover, dan dengan yang posisi running saat ini sudah melebihi ya. Jadi poin pentingnya sebenarnya adalah entry pointnya jika ingin recovery, seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu kita melibatkan time frame terkecil untuk mendapatkan stop loss yang dekat dan secepat mungkin bisa SL plus ya. Ini tadi entry yang berikut, yang selanjutnya itu tetap juga saya libatkan M1. Ini tadi sempat saya kasih tanda ya, entry pointnya di sini yang marking warna kuning, itu stop lossnya sekitar hanya 27 pip ya. Kalau untuk Bitcoin 27 pip itu sudah sangat luar biasa ketat ya. Tentunya tetap dari analisa time frame besarnya M15 zone zero loss kan seperti itu ya. Tapi entry pointnya kita harus menunggu di M1 ya, sama seperti posisi yang pertama pada yang saya jelaskan di awal. Dan saat ini semua sudah SL plus ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ini sudah SL plus juga, SL entry point ya, ini sudah SL entry point juga. Jadi begitu teman-teman, jika kita ingin recovery kita harus tenang agar kita mendapatkan dan sabar dalam menunggu setup di time frame kecil ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.